Salah satu sisi yang paling menarik untuk kita kaji dalam sejarah perjuangan yang panjang, misalnya dalam peristiwa hijrah, adalah sisi yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan emosi manusia. Karena sisi inilah nanti yang memunculkan romantika dalam perjuangan. Dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, untuk pertama kalinya orang-orang Arab yang masuk Islam dan ikut berhijrah mengalami satu pengalaman batin yang dahsyat, yaitu meninggalkan tanah air untuk agama. Mereka biasa bepergian ke Syam atau ke Yaman, tapi untuk dagang. Tapi kali ini mereka pindah meninggalkan Mekah ke Madinah atas nama agama. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Sisi romantis dalam pengalaman batin ini adalah terutama yang berhubungan dengan dua hal. Satu, hubungan manusia dengan tanah. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga. Karena tanah di mana kita lahir, kemudian kita minum airnya, kita makan tumbuhannya, itu jadi darah. Dan selamanya kita akan terus-menerus mengingat tempat itu. Nah, waktu kaum muslimin ini hijrah ke Madinah, ada satu pengalaman yang menarik. Bersamaan dengan hijrah itu sebenarnya juga terjadi wabah. Wabahnya itu malaria. Ada dua sahabat yang sakit setelah itu, yaitu Abu Bakar dan Bilal. Coba bayangkan mereka yang sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan tanah airnya. Sampai di Madinah kena wabah. Dan di saat-saat begini sisi kenangan manusia kepada tanah airnya itu muncul. Atau juga kepada keluarga. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita, beliau suatu pagi datang menemui ayahnya Abu Bakar yang sakit. Lalu beliau bertanya, "Ya abati kaifa tajiduk?" Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Coba kita perhatikan jawabannya. Abu Bakar menjawabnya dalam satu bait puisi. Jadi sahabat Rasulullah itu romantis-romantis semuanya. Mereka sedang dengan puisi. Mereka hafal banyak puisi. Saya bacakan sedikit ini puisinya Abu Bakar yang disampaikan kepada Aisyah. Kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang menyambut pagi itu bersama keluarganya. Tapi sekarang kan enggak. Keluarganya ada di Mekah semuanya. Sekarang dia sakit di sini, tapi tanpa keluarga. Wal mautu adna min syiraki na'lihi, dan kematian, maksudnya saat ini yang beliau rasakan, lebih dekat kepada dirinya daripada sendalnya sendiri. Jadi perhatikan suasana batinnya. Supaya kita merasakan betapa beratnya yang namanya hijrah itu ditanggung secara emosional. Di sini juga kita mengenang satu makna tentang rindu. Rindu kepada keluarga. Itu pekerjaan batin yang berat. Habis itu Aisyah radhiyallahu anha bertemu lagi dengan Bilal dan bertanya, "Ya Bilal, kaifa tajidu?" Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Bilal pun juga menjawabnya dalam puisi. Saya bacakan puisinya. Ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yauman miyahami jannatin wahal yabduwan li syamatun wa tafilu. Kata dalam bahasa Arab itu kalau laita syi'ri, aduhai, alangkah. Satu ungkapan hati yang teriris-iris gitu ya. Ungkapan orang yang sedang merasakan suasana jiwa, ada unsur bukan penyesalan sih, tapi ada pengaduannya. Ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin, mungkinkah saya bermalam di suatu malam, biwadin, di suatu lembah,
Lembah maksudnya di sini adalah Mekah. Wa hauli idkhirun wa khalilu wa jalilu. Dan di sekitarku ada izkhir. Izkhir dan jalil ini nama tumbuhan. Izkhir itu kayak sejenis lemon gitu ya, yang banyak tumbuh di Mekah. Jadi dia mengenang, perhatikan ya, yang dia kenang itu adalah jenis tanamannya. Karena itu menunjukkan hubungan manusia dengan tanah yang sangat kuat. Jadi orang yang namanya rindu tanah air, itu takdir manusia. Dan orang meninggalkan tanah airnya untuk tujuan agama adalah satu beban batin yang berat. Kenapa? Karena dia menanggung beban takdir ini yang namanya rindu kepada tanah airnya. Wahal aridan yawman mijahami jannatin. Ini mungkin ke suatu waktu saya bertemu lagi dengan air. Ini tempat semua yang disebutkan ya. Maksudnya air yang diminum di Mekah ya. Wahal yabduan li syamatun wa tafilu. Syamah dan tafil ini nama gunung di Mekah gitu. Jadi dia menyebutkan nama tumbuhan, nama tempat, dan nama gunung. Dan itu bagian-bagian yang melekat yang kita kenang dari tanah air kita itu. Jadi beban batin yang berat bagi orang yang meninggalkan, yang berhijrah, meninggalkan tanah airnya, itu adalah kerinduan kepada tanah air. Rindu tanah air itu sekali lagi adalah takdir manusia. Karena di tanah itu kita lahir, di tanah itu kita makan, kita minum. Itu masuk ke dalam darah kita, menjadi bagian dari darah daging kita. Jadi kita pasti akan selamanya mengenangnya. Dan itu memberikan kita beban batin saat kita meninggalkannya. Apalagi kalau kita meninggalkannya karena tujuan yang mulia yang namanya agama. Oleh karena itu, sahabat ini merasakan kembali kerinduan kepada tanah airnya lebih dalam ketika mereka sakit. Apalagi sakitnya kan bersamaan dengan hijrah itu ya. Jadi akhirnya Rasulullah SAW berdoa. Ketika Aisyah memberitakan apa yang dia dengar dari ayahnya Abu Bakar dan Bilal karena mereka sakit, dan Rasulullah SAW berdoa. Perhatikan doanya. Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah. Perhatikan. Buatlah kami mencintai Madinah. Kahubbina Makkah, seperti cinta kami kepada Mekah. Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah. Kahubbina Makkah, seperti cinta kami kepada Mekah. Dan karena beban penderitaan batin ini berat, diperlukan satu waktu bagi orang untuk mencintai tanah air yang baru itu. Yang juga pada dasarnya nanti akan dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya. Karena itu Rasulullah di dalam hadis lain juga berdoa, Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah di Madinah ini berkah 2 kali lipat dari berkah yang kau turunkan kepada Mekah. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inna Ibrahim abduka wa nabiyyuka wa khalilu. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu, nabimu, dan kekasihmu. Wa ana abduka wa nabiyyuk. Dan aku adalah hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Dan Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk kebaikan Mekah. Wa ana ad'uka lil Madinah. Dan aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Bimisli ma da'aka li Makkah, seperti doanya Ibrahim kepadamu untuk Mekah. Wa mislahu ma'ahu. Jadi cinta tanah air ini itu adalah takdir. Dan takdir ini diberikan tempat yang besar di dalam agama kita. Jadi ketika sahabat itu sedang sakit, lalu kerinduannya tumbuh kepada tanah airnya, Rasulullah membenarkan itu dan memberikan ruang
lalu berdoa supaya tempat yang baru ini juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena itu adalah penderitaan, perhatikan, karena itu adalah penderitaan batin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasbiranna ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Tidak ada orang yang bersabar atas kerasnya kehidupan di Madinah dari umatku, melainkan aku kelak akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya di hari kiamat. Wallahu a'lam.